Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Lahul mulku walau hamdu wa lakas syukru anta kasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasyir wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tanfa'una biha anadana wa ta'un. Ya amruhu idza arada sayyan ayyakuna lahu kun fayakun bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah berjuang salat subuh yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji syukur atas segala curahan rahmat dan nikmatnya. Izin dan kehendak Allah, kita masih dipilih Allah. Artinya kita memilih pilihan Allah, yaitu Allah ridha terhadap hambanya yang mendatangi rumah-rumah Allah ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba Allah yang senantiasa dalam ridha-Nya. Amin. Salawat teriring salam senantiasa tersanjungkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan kembali, mari kita hadirkan hati kita untuk bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua jadikan hamba Allah yang senantiasa dalam bimbingan naungan dan ridha-Nya. Amin. Dipertemukan selama Ramadan tahun ini dengan kemuliaan. Amin. Dan dimustajabkan doa kita, anak-anak kita, keturunan kita, cucu kita dijadikan pemimpin yang saleh dan salehah. Amin. Urusan jamaah salah arada yang saat ini mungkin belum bisa hadir karena sakit atau hal lain, kita doakan ya Allah, mudah-mudahan dimampukan. Khususnya li wanina Palestin ya Allah, irhamna ya Allah. Hajatul qabul Sayyid al-Fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali dalam rangka kita wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Hadis selanjutnya ini dari walahu abdni Umar. Jama'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bainal maghrib wal isya'i bi iqamah wahidah. Wajada Abu Dawud di kulli sholati wa fi riwayatin lahu wala yunadhi fi wahidatin minhuma. Dan dari baginya dari Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah jamak antara maghrib dan isya dengan satu iqamah. Tetapi dalam Abu Dawud tambahkan tiap-tiap dan buat tiap-tiap sholat. Dan satu riwayat baginya, dan ia Nabi SAW tidak suruh adzan pada tiap-tiap satu daripada keduanya. Bahasa muslimin rahimakumullah. Tentang adanya adzan dan iqamah di salat jamaah, menurut Muslim, Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW jamaah antara maghrib dan isya di Musdalifah dengan syarat iqamah dan tidak ada adzan. Yang kedua, menurut Abu Dawud dari satu iqamah yang tersebut itu adalah buat tiap-tiap satu salat. Namun menurut Muslim dari riwayat Jabir meriwayatkan Rasulullah SAW kerjakan yang tersebut dengan satu adzan dan dua iqamah. Menurut
Bukhari menurut Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW kerjakan jamak tersebut dengan 2 adzan dan 2 iqamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini adalah beberapa pendapat yang harus kita ketahui. Apabila kita nanti mendapatkan jamak, kemudian kau menggunakan yang pertama dengan 1 iqamah, monggo silakan saja. Itu 1 ilmu. Kok ada yang menggunakan 2, berarti dari Abu Dawud. Kok ada yang menggunakan di antara itu ada adzan dulu, kemudian iqamah. Itu dari Muslim, yang itu adalah perjalanan masyafirnya adalah secara berjamaah atau rombongan. Jadi kita semua tahu, kok ada yang iqamah, ada adzan, semuanya diperbolehkan. Dan itu adalah hukumnya sunnah iqamah dan adzannya. Namun kewajiban kita di dalam memenuhi panggilan Allah itu adalah fardu ain, tidak bisa diwakilkan oleh siapapun juga. Sedangkan jamak, ada jamak qasar, ada jamak biasa. Artinya kalau jamak yang biasa itu adalah tetap, kalau maghrib 3, isanya juga tetap 4. Namun kalau jamak qasar itu adalah tetap maghribnya tetap 3, namun isanya disingkat menjadi 2 rakaat. Dan di sela-sela itu tidak ada namanya zikrullah kecuali iqamah atau adzan, itu diperbolehkan. Dan ada jamak itu ada jamak tahrim, ada jamak takhir. Kalau isanya itu diambil ke depan, maka jamak qasar isanya menjadi jamak takhdim. Namun kalau maghribnya dibawa ke akhir, maka maghribnya dulu menjadi jamak takhir, isanya tetap jadi 2 rakaat. Pentingnya kita ada ilmu pengetahuan ini sehingga kita ketika melihat nanti saudara-saudara itu pakai komat, ya oh itu ternyata di sini patokan yang digunakan atau yang diamalkan oleh saudara-saudara kita atau kita sendiri pas melakukan syafaat atau perjalanan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini kemuliaan di dalam adilul Islam, senantiasa husnul, senantiasa berbaik sangka terhadap yang dilakukan oleh seorang hamba atau saudara-saudara kita, sehingga kita tidak mudah menyalahkan. Oh gitu ya Allah, subhanallah, rahmat kemuliaan. Maka pentingnya kita sama, khususnya mari kita sama-sama menjaga hati, jangan sampai amalan yang kita lakukan itu rusak atau habis. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan yang sedikit ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa dianugerahkan rahmat, hidayah, taufik dan hidayah oleh Allah, sehingga kita jadikan hamba yang istiqomah dalam hidayah. Amin. Mohon maaf sekali lagi benar kekurangan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Binadabik walidayya wa radha walidayya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.